Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan gambaran umum ataupun konsep umum dari sistem informasi geografis. Bahasan yang kita akan sampaikan berkaitan dengan definisi, kemudian komponen dari sistem informasi geografis, dan proses dalam sistem informasi geografis. Yang pertama dari sisi definisi, bahwa sistem informasi geografis merupakan suatu sistem yang terorganisir, meliputi perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografis, dan sumber daya manusia atau personil yang bekerja untuk menginput, menyimpan, kemudian mengupdate, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografis. Jadi secara harfiah, sisi informasi geografis dapat diartikan sebagai suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografis, dan sumber daya manusia yang bekerja secara bersama dalam suatu proses untuk menampilkan data dalam suatu informasi yang berbasis geografis atau data geografis. Nah, jadi dari definisi itu dapat kita lihat bahwa komponen sistem informasi geografis itu terdiri dari data, kemudian perangkat keras, ini meliputi komputer, mungkin alat lainnya adalah plotter, scanner, kemudian printer, kemudian perangkat lunak atau program yang bisa digunakan untuk mengolah data dalam sistem informasi geografis. Beberapa perangkat lunak antara lain adalah ArcGIS, kemudian AirMapper, AirDAS, NP, dan sebagainya. Nah, kemudian komponen yang ketiga adalah sumber daya manusia. Yang bertugas untuk baik sebagai operator maupun yang analisis maupun yang mengontrol semua kualitas di dalam sisi informasi geografis. Nah, kemudian keempat komponen ini bekerja sesuai dengan prosedur-prosedur yang dijalankan. Sebagai suatu sistem komputer pada umumnya, di sini sih hanyalah sebuah alat yang mempunyai kemampuan khusus. Sementara kemampuan sumber daya manusia untuk memformulasikan persoalan dan menganalisis hasil akhir sangat berperan di dalam keberhasilan suatu sistem informasi geografis. Berkaitan dengan komponen data, bahwa data yang digunakan sebagai input dalam suatu sistem informasi geografis itu tersusun atas data spasial dan data atribut. Data spasial itu merepresentasikan posisi atau lokasi geografis dari suatu objek di permukaan bumi. Nah, posisi atau lokasi geografis itu ditunjukkan oleh suatu sistem koordinat atau nilai koordinat, baik secara koordinat UTM, ini adalah satuannya dalam metrik, ataupun koordinat geografis atau latitude longitude dengan cirinya adalah koordinat degree atau decimal degree.
Kemudian yang kedua adalah bahwa data geografis itu tersusun atas data atribut. Nah, data atribut ini memberikan deskripsi atau penjelasan suatu objek di permukaan bumi. Jadi, antara data spasial dengan data atribut itu merupakan satu kesatuan. Nah, data atribut itu dapat berupa informasi numerik, foto, ataupun narasi. Jadi, dari sisi spasialnya itu ditunjukkan oleh posisi koordinatnya, kemudian objek itu juga memiliki informasi atribut. Beberapa contoh atributnya adalah bagaimana penggunaan lahannya atau land use, kemudian land cover-nya, kemudian berapa luasnya, ataupun kalau berkaitan dengan area atau wilayah administrasi, ini bisa juga diinformasikan berapa jumlah penduduknya, kepadatan penduduknya, dan sebagainya. Nah, untuk data spasial, artinya yang merepresentasikan posisi objek di permukaan bumi, supaya dapat dipergunakan dalam analisis SIG, maka perlu dikonversi mendalam format digital. Nah, di dalam format digital ini terdapat dua model dari representasi data spasial, yaitu ada model vektor dan model raster. Nah, secara mendasar, perbedaan antara kedua model ini terletak pada bagaimana tampilannya atau representasinya dalam suatu objek geografis. Jadi nanti kita lihat bagaimana perbedaan antara model vektor dan model raster ini ketika ditampilkan dalam suatu data spasial. Nah, yang pertama adalah data vektor, di mana setiap objek atau setiap posisi objek di permukaan bumi itu didefinisikan oleh rangkaian koordinat X dan koordinat Y. Jadi objek-objek dan informasi di permukaan bumi itu akan dilambangkan oleh atau feature sebagai titik, garis, dan poligon. Jadi ini adalah bagaimana kita membedakan tampilan antara titik, garis, dan poligon. Jadi kalau kita bicara titik atau poin itu merepresentasikan objek spasial yang tidak memiliki dimensi panjang atau luas. Jadi di sini hanya ada satu pasangan koordinat X dan Y. Contohnya adalah stasiun, curah hujan, dan titik ketinggian. Kemudian feature yang kedua adalah garis atau line. Ini merepresentasikan objek yang memiliki dimensi panjang tetapi tidak mempunyai dimensi luas. Misalnya jaringan jalan, kemudian pola aliran sungai, dan garis kontur, contoh di lapangannya. Kemudian yang ketiga adalah poligon. Ini merepresentasikan feature atau objek spasial yang memiliki area atau luasan. Jadi ini secara sederhana digambarkan sebagai bentuk persegi. Mungkin saja bahwa kondisi real di lapangan bisa bentuk beraturan ataupun bentuk yang tidak beraturan, tergantung bagaimana penampakan aslinya. Beberapa contoh fitur objek spasial yang memiliki luas antara lain adalah zona penggunaan lahan atau penutupan lahan, kemudian unit tanah dan wilayah administrasi. Kemudian format data spasial yang kedua adalah data raster. Di pada model raster ini, data spasial diorganisasikan dalam bentuk sel atau grid cell, atau istilah umumnya adalah pixel elemen. Jadi ini adalah model data raster yang 1 pixel, ini ukurannya adalah 1 pixel.
yang merupakan unit dasar yang digunakan untuk menyimpan informasi secara eksplisit setiap objek di permukaan bumi. Jadi setiap piksel ini memiliki luasan tertentu di permukaan bumi. Jadi pada data raster ini berbeda dengan data vektor. Kalau di dalam vektor itu diwakili oleh titik, garis, dan poligon. Sementara pada data raster bahwa setiap objek itu dia memiliki dimensi 2. Artinya semuanya bisa dihitung luasannya. Jadi kalau di dalam data vektor representasinya adalah koordinat X dan Y, pasangan titiknya kalau di dalam data raster adalah pasangan kolom dan baris. Jadi ini adalah representasi data raster. Nah, kemudian berkaitan dengan model data sebagai sumber data geografis, maka beberapa sumber data geografis yang bisa digunakan di dalam sistem informasi geografis atau dengan analisis-analisisnya. Yang pertama adalah peta analog. Jadi peta analog ini adalah peta dalam bentuk cetakan. Jadi umum dibuat dalam teknik kartografi. Kemudian sehingga sudah mempunyai referensi spasial baik koordinat, skala maupun arah mata angin. Jadi dari data peta analog ini telah memberikan referensi spasial di mana koordinat yang ditunjukkan dalam grid ini telah menunjukkan posisi sebenarnya di permukaan bumi dari peta yang dihasilkan. Dan umumnya bahwa peta analog itu merepresentasikan atau direpresentasikan dalam format atau model vektor. Jadi di sini ada unsur garis, kemudian ada unsur poligon. Kemudian yang kedua, sumber data geografis itu dari data sistem penginderaan jauh. Contohnya mungkin citra satelit atau foto udara. Nah, berbeda dengan peta analog, kalau data sistem hasil dari penginderaan jauh itu direpresentasikan dalam format raster. Beberapa lembaga yang memberikan sumber data citra satelit ada USGS dan Bacosur Tunnel. Nah, nanti kita lihat bagaimana tampilannya. Ini adalah salah satu contoh data hasil penginderaan jauh untuk wilayah tertentu. Kemudian ini yang dinamakan dengan pixel, satu objek dengan dimensi yang sama. Artinya ini adalah data penginderaan jauh itu direpresentasikan atau merepresentasikan data raster. Jadi dari setiap kotak ini atau pixel ini itu memuat informasi tertentu. Jadi kalau kita lihat ada perbedaan warna, maka menunjukkan bahwa dengan adanya perbedaan warna ini, maka setiap objek dengan warna yang berbeda, maka informasinya berbeda. Nah, contoh lain ini adalah citra satelit untuk model MODIS. Ini mencakup wilayah yang relatif luas. Dikatakan sebagai citra yang resolusi rendah, artinya bahwa ukuran satu piksel atau ukuran satu kotak itu adalah 500 meter kali 500 meter, yang menunjukkan bahwa luasan tersebut atau dimensi tersebut menunjukkan satu objek. Kalau kita bandingkan dengan citra resolusi tinggi, ini ukurannya adalah 1 meter, artinya di permukaan bumi, satu piksel, satu kotak untuk citra ini dimensinya adalah 1 meter kali 1 meter. Jadi artinya luasannya adalah 1 meter persegi. Sehingga informasi yang bisa kita peroleh
ketika kita menggunakan citra resolusi tinggi, itu tingkat informasi yang sangat detail, berbeda dengan citra yang resolusinya rendah. Ini relatif bahwa informasinya pada satu objek tertentu akan sangat global. Nah, kemudian yang ketiga, sumber data geografis itu adalah data hasil pengukuran lapangan. Misalnya adalah data administrasi, batas kepemilikan lahan, batas parsil, kemudian hak pengusahaan hutan dan sebagainya yang dihasilkan dari perhitungan tersendiri, dan umumnya bahwa data hasil pengukuran lapangan merupakan informasi untuk data spasial, artinya umumnya merupakan sumber data atribut. Nah, kemudian yang keempat adalah data GPS, hasil pengukuran GPS. Jadi ini kita mengambil objek-objek di permukaan bumi, dilakukan dengan pengukuran GPS yang bisa merekam data spasial atau koordinat, baik dalam bentuk picture, baik bentuk titik, garis maupun poligon. Sehingga data dari hasil pengukuran GPS itu direpresentasikan dalam format vektor. Setelah komponen SIG terpenuhi dan data sudah diperoleh, maka proses selanjutnya di dalam SIG itu terdiri dari data masukan atau input data, kemudian pengelolaan data, retrieval data dan analisis. Kemudian dari hasil analisis itu dihasilkan informasi. Nah, informasi ini yang akan digunakan oleh user atau pengguna untuk melakukan rencana aksi yang kembali dilakukan ke dunia nyata atau kondisi di permukaan bumi. Jadi secara umum proses SIG itu adalah ada input data, kemudian pengelolaan data, analisis, dan penyajian informasi. Jadi bagaimana di dalam proses SIG itu kita sederhana mentransformasi atau merubah data menjadi suatu informasi dengan berbagai analisis yang dilakukan di dalam sistem ini. Oke, jadi yang pertama tadi saya sampaikan bahwa dalam proses SIG, yang pertama adalah komponen input data, di mana yang dilakukan dalam proses input data ini mengumpulkan dan processing dari data spasial yang diperoleh dari berbagai sumber. Jadi tadi disampaikan beberapa sumber data dari sistem informasi geografis. Nah, ini beberapa format ya dalam sistem input data itu menangani berbagai jenis dan format data spasial, dan bagaimana setiap format, setiap jenis itu diintegrasikan dalam sistem yang konsisten dalam proses input data. Kemudian dari data yang sudah terinput itu, bagaimana kita manage atau menyimpan dan mengatur data spasial sehingga data spasial yang sudah terinput itu bisa kita panggil kembali, bisa kita update dan memungkinkan untuk melakukan proses editing atau perbaikan-perbaikan ataupun penambahan informasi. Nah, setelah data terinput dan tersusun dalam satu database, maka proses selanjutnya adalah proses yang paling penting, saya kira ini berkaitan bagaimana analisis data dari sisi informasi geografis. Ini tersedia berbagai operasi dalam proses analisis data, bagaimana kita bisa melakukan operasi tertentu, artinya ada tujuan-tujuan tertentu yang akan kita lakukan, meliputi bagaimana kita memilih atau mengklasifikasi data spasial dengan kriteria-kriteria tertentu. Kemudian ada proses penggabungan data spasial, membentuk variabel-variabel baru, atau kita bisa menggunakan data spasial itu untuk membangun
membangun model spasial. Jadi kita untuk analisis data nanti akan lebih kita bahas untuk pembahasan khusus, tapi secara gambaran umum adalah bagaimana dalam operasi spasial ini kita melakukan analisis terhadap data-data spasial dengan tujuan-tujuan tertentu. Adalah salah satu contohnya bagaimana dari data spasial atau dari data citra satelit yang merupakan contoh data raster, di mana itu tampilan pixel. Tadi saya sampaikan bahwa setiap kotak atau pixel itu menunjukkan objek tertentu di permukaan bumi. Jadi dengan perbedaan warna itu memberikan informasi objek yang berbeda. Nah, dari satu contoh sederhana warna itu, bagaimana kita bisa melakukan klasifikasi, mengklasifikasikan apa sih objek yang ada di permukaan bumi berdasarkan tampilan warna. Kemudian kita juga bisa melakukan penggabungan data-data vektor dengan informasi atribut tertentu untuk membentuk suatu variabel ataupun informasi baru. Contohnya adalah ketika kita ingin menentukan bagaimana fungsi lahan, adalah dalam kehutanan kita mengenal fungsi hutan lindung, fungsi hutan produksi. Bagaimana bahwa hal itu bisa terbentuk secara fisik, artinya ada variabel tertentu yang bisa kita gunakan. Kenapa bahwa suatu kawasan, suatu lahan diarahkan sebagai kawasan lindung, kenapa bahwa suatu kawasan atau suatu lahan diarahkan untuk kawasan budidaya atau produksi. Jadi ada beberapa variabel ataupun yang bisa kita gunakan. Antara lain adalah informasi kelerengan, kemudian informasi curah hujan, dan informasi atau data jenis tanah. Jadi dengan ketika informasi-informasi tersebut kita tampilkan dalam bentuk data spasial, artinya adalah dalam bentuk peta digital, maka operasi penggabungan dari ketiga peta itu dapat kita gunakan untuk membentuk suatu informasi baru. Nah, kemudian juga yang di dalam analisis data ini kita dapat menghasilkan distribusi, hipotesis, kemudian model deskripsi, penjelasan serta prediksi-prediksi lain yang dapat diturunkan. Katakanlah kita akan membuat suatu peta yang di dalamnya adalah menunjukkan prediksi atau tingkat kerawanan tertentu, katakanlah tingkat kerawanan erosi, tingkat kerawanan banjir. Itu maka data-data spasial bisa kita gunakan untuk membuat prediksi dari data-data tersebut, sehingga umum kita mengenal istilah peta kerawanan bencana, peta kerawanan erosi, dan sebagainya. Itu adalah salah satu produk dari analisis di dalam sistem informasi geografis. Hingga kemudian pada akhirnya bahwa tahapan keempat dari proses atau SIG atau tahapan terakhir ini adalah bagaimana kita melakukan pelaporan atau presentasi. Jadi di sini bagaimana bahwa hasil analisis itu menampilkan informasi yang berguna bagi user, kemudian informasi itu bisa ditampilkan baik dalam bentuk peta, tabel maupun grafik. Umumnya mungkin yang paling khas atau yang paling umum kita kenal bahwa hasil dari proses SIG itu adalah peta. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.